Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri atau mengikuti webinar cuan pada hari ini. Dan alhamdulillah saya Hendy, mungkin ada yang belum kenal sebagai moderator di sini. Dan sudah hadir pula pemateri kita Ibu Nurul Magdaniah dari Warna-Warni Surabaya, ya Bu Nurul ya. Ya, Warna-Warni Surabaya itu apa Bu? Kalau boleh diperkenalkan dulu. Warna-Warni Surabaya adalah sebuah craft. Kami menghasilkan craft di mana pada awalnya saya itu miris melihat di jalanan itu banyak daun yang berserakan, dan pada saat itu awal-awal banyak PHK-an, kemudian banyak jalan-jalan dilihat mata menjadi tidak bersih, tidak indah. Saya sempat berpikir gimana ya memanfaatkan limbah ini menjadi sesuatu karya seni yang bernilai tinggi dan kemudian bisa membantu orang lain untuk dapat bekerja. Yaitu saya akhirnya timbullah ide untuk membuat suatu bisnis itu, yaitu dengan memanfaatkan limbah yang tidak terpakai ini, di mana jalan-jalan menjadi bersih karena daun-daun kita pakai, dan kita meminta bantuan para pasukan kuning. Jadi mereka lebih bersemangat mengumpulkan daun-daun itu, kita kumpulin dan kita proses menjadi suatu karya seni, yaitu karya seni yang sangat unik dan berbeda dengan yang lainnya. Dan itu pun karya seni antara satu dengan yang lain, walaupun modelnya sama, semisalnya kotak tisu, itu pasti berbeda dengan yang lain, karena itulah keunikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak. Oh ya, jadi bergerak di bidang craft ya Bu ya? Craft ya, recycle ya Pak. Tapi ini sosial atau komersil Bu? Kita sosial juga komersil Pak, di mana komersilnya ini sebagian keuntungan bisa kita danakan untuk sosial, di mana kita juga membina adik-adik yatim piatu dan duafa untuk bisa membuat karya seni ini, dan diharapkan mereka suatu saat kelak mereka bisa mandiri dengan hasil mereka sendiri. Kita bimbing free tanpa biaya apapun dan bahan juga dari kita. Jadi berbayarnya kalau kita menjual hasilnya juga untuk kita semua gitu Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke. Ya, oke. Makasih Bu Nuril atas perkenalannya. Ini kebetulan Coach Wulan sudah hadir. Coach, mungkin kita dengarkan dulu ya sedikit motivasi dari Coach untuk materi pada hari ini. Silakan pada Coach Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman Yespreneur yang sudah bergabung di pelatihan ini ya, jadi hari Sabtu itu memang Yespreneur Jawa Timur ya saling mengisi dari mulai Kediri, kemudian Madiun, sekarang Surabaya. Jadi nanti saya juga menghimbau kepada semua teman-teman Jawa Timur DPD-nya mulai aktif, juga buat DPW yang lain. Nah, tergabung hampir 30-an orang di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi Yespreneur ini adalah suatu wadah komunitas dari para pelaku UMKM ya, yang dibidani oleh bidang UMKM dan ekonomi keluarga dari Partai Gelora. Ya, jadi alhamdulillah kita sendiri dari Partai Gelora itu punya wadah ekonomi ya. Nah, anggotanya ini dari berbagai macam
daerah. Jadi simpatisan, ada kader, ada pengurus juga ada, bahkan yang haters juga mungkin ada gitu ya. Tapi karena memang ini niatnya untuk pemberdayaan, jadi kita lupakan ya yang seperti itu. Kita memang harus bersatu untuk membangkitkan perekonomian. Apalagi sekarang masa pandemi ya, Mas Hendy ya, susah banget nih. Ya, betul. Nah, nanti setiap minggu kita akan ada pelatihan rutin seperti ini untuk brainstorming juga, untuk sharing knowledge, dan juga tentunya untuk menambah ilmu yang bisa kita nanti terapkan ya Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM, ataupun bisa kalau Bapak Ibu punya komunitas bisa disampaikan kepada teman-temannya bahwa ini ada kemarin dapat pelatihan nih di Yespreneur bagus dan segala macam. Sesuatu yang baik harus disebar, benar nggak Mas Andi? Betul, Coach. Jadi sesuatu yang baik harus sebar. Jadi jangan antipati. Ini mohon maaf nih. Jadi saya masih suka melihat nih ada di grup-grup gitu. Dari ini nggak mau, dari ini nggak mau. Padahal yang disebar itu adalah sesuatu yang positive thinking. Nah ini harusnya kita terbuka. Kemudian Yespreneur juga sering bekerja sama dengan HR Academy ya. HR Academy ini juga kalau HR Academy ini bukan komunitas ya. Kalau Yespreneur komunitas UMKM. This meeting is being recorded. Kalau HR Academy adalah lembaga pendidikan, pelatihan, pendampingan untuk UMKM, untuk SDM, untuk pariwisata dan sebagainya. Nah, kalau HR UMKM naik kelas itu baru komunitasnya. Nah, tapi kita bicara sekarang hari ini adalah Yespreneur yang alhamdulillah penggagasnya juga saya sendiri dan bidang UMKM. Nah, Mas Hendy ini salah satu yang membidani juga nih ya untuk bidang UMKM Yespreneur ini lahir. Jadi makanya beliau sekarang jadi artis di Yes untuk mengawal ini supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Hendy. Juga terima kasih buat Bu Nurul yang sebagai narsumnya. Mudah-mudahan nanti muncul kembali narsum-narsum lain yang bisa memeriahkan sharing ilmu di Yespreneur ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Silahkan untuk dilanjutkan Mas Hendy. Oke, terima kasih Coach atas motivasi dan perkenalannya mengenai Yespreneur. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan biografi dari pemateri kita, Ibu Nurul Magdania. Beliau lahir di Surabaya tanggal 25 Agustus tahun 1966, pendidikan S1 dan alamat di Semolowaru, Blok K, Surabaya. Pengalaman kerja beliau atau berkarir beliau yaitu di Cipta Manunggal Tekstil sebagai bagian administrasi tahun 1985 sampai 90, lalu di Poto Mojopahit Konsultan di tahun 1992 sampai 93, lalu di Toyo Engineering Corporation sebagai sekretaris, lalu New Jack di perusahaan Jepang. Lalu dilanjutkan lagi di Toyo Engineering Corporation kembali sampai dari 95 sampai 98. Lalu di PT Meratus, ketua PKK di Semolowaru. Kebetulan 2 periode dari 2010, lalu dilanjutkan di 2017 sampai 2019. Dan saat ini mengajar di keterampilan daur ulang di Rumah Tahfidz Wisata Hati dan Bismar Al-Mustaqim. Dan juga di rumah kami di Semolowaru, Surabaya, dan tadi di Warna-Warni, Surabaya. Oke, selanjutnya untuk Bu Nurul, kita langsung saja ke materi pada hari ini dengan judul penggunaan aplikasi WA Bisnis. Silakan kepada Ibu Nurul. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kita mulai ya sekarang ini. Pada awalnya kita harus mengenal apa itu WA. WA itu ada 2 macam, adalah WA yang lama dengan WA bisnis. WA bisnis
itu banyak sekali manfaat dari WA bisnis itu, di mana di dalam WA bisnis ini kita bisa mendapatkan, misalkan kita lagi sibuk, ada otomatis reply kepada customer kita. Itu keunggulan WA bisnis. Nomor 1. Nomor 2, kita bisa memajang produk-produk kita di WA bisnis. Sehingga customer kita begitu ingin tahu, oh di warna-warni ini jualan apa sih? Mereka bisa langsung membuka WA bisnis saya, di situ ada produk-produk saya. Demikian juga tidak hanya produk, di sini bagi para pembicara juga bisa menampilkan acara-acaranya, misalkan tahun sekian menjadi pembicara atau moderator di mana. Jadi seandainya ada customer yang akan mengajak kita menjadi pembicara kembali, mereka sudah otomatis dengan melihat WA bisnis kita, mereka akan tahu, oh ini orangnya itu qualified ya. Di sini ada beliaunya tahun ini pembicara di sini, tahun sekian di sini, tahun sekian di sini. Jadi semuanya bisa kita dapatkan ada di WA bisnis. Kemudian yang ketiga, WA bisnis itu juga bisa mencegah penipuan karena di situ ada komunikasi dua arah. Sehingga kalau ada orang yang membuka nomor kita dari tempat lain, kita akan tahu, gitu ya. Di situ akan keluar tanda-tandanya. Itu salah satu keunggulan WA bisnis. Kemudian yang keempat adalah di sana kita bisa tahu laporan dibaca. Kita bisa melihat bahwa kita kirim WA ke seseorang, itu oh WA kita sudah dibaca atau belum, jam berapa. Tapi kalau kita misalkan kondisi darurat, cuman ini jangan dilakukan, kita menghapus untuk bisa unread. Jadi customer kita atau orang di seberang kita tidak tahu kita itu sudah membaca atau belum. Itu. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah pentingnya di WA bisnis, seperti zaman dulu itu ada di BlackBerry. BlackBerry itu yang yang share secara langsung itu, di sini kan kita bisa memakai status atau kita share usaha-usaha kita di situ, dan uniknya lagi kita bisa langsung mengganti nama customer kita. Jadi kita tidak menulis satu-satu, kepada yang terhormat Bu Ani kita share, kemudian Bu Budi kita share, Bu si A, si B, si C kita share, bukan. Kita share sekaligus, tapi dengan nama itu langsung bisa keluar berbeda-beda sesuai nama kita, nama orang yang kita kirimi. Di sini berbeda ya, kalau kita merasa kita dapat WA menyebut nama kita, misalkan kayak saya, Bu Nurul apa kabar gitu, daripada hanya apa kabar, itu kan rasa persaudaraan apa itu kan berbeda. Itulah keunggulan dari beberapa keunggulan dari WA bisnis. Oke, itu tadi pembukanya fungsi dari WA bisnis. Kemudian yang kedua, kita kalau ingin ini ya, kita lihat di sini yang ada tanda panah 2. Kalau ada WA, kalau ada tulisan huruf B, berarti itu WA bisnis. Namun kalau di situ tertulisnya atau gambarnya telepon, berarti itu WA komunikasi biasa. Jadi tidak ada kelebihan atau apapun juga. Sudah, kalau kita sudah tahu, kemudian aku main lagi. Oke, tidak apa-apa, Edi. Untuk cara supaya kita bagaimana men-setting WA bisnis ke dalam HP kita, bagi yang tidak yang belum pernah atau yang belum mengganti WA-nya, kita cari kata-kata Play Store. Ini ya, seperti tanda panah itu, Play Store. Sudah Play Store kita tekan, kemudian kita ketik WhatsApp Business yang paling atas sendiri.
Mohon diperhatikan penulisannya WhatsApp bisnis. Kemudian tadi kita tekan update supaya, tapi jangan lupa yang ada tulisan B-nya ya di tengah yang berarti bisnis. Kita tekan update, kemudian kita tekan install dan kita tekan buka. Ini tapi berarti kalau WA kita yang lama berubah menjadi WA bisnis, otomatis chat-chat kita yang ada akan hilang. Tapi bila tidak ingin hilang, maka kita harus punya email. Email kita itu nanti ada tertulis dari situ. Nanti email kita harus punya email, kemudian harus punya passwordnya, tidak boleh lupa. Dari situ nanti ada informasi kelanjutan dari tadi, ada informasi yang diberikan ke email kita, ada kode-kode unik, dan kode-kode unik itu kemudian kita sampaikan, kita masukkan ke WA kita. Gitu. Kita mulai. Untuk WA bisnis, kita buka WA kita. Di kanan atas ada tertulis titik 3. Kita tekan titik 3 tersebut. Kemudian kita kalau mau bahasa Indonesia, di situ tertulisnya fitur bisnis. Atau kalau WA kita bahasa Inggris, tertulisnya adalah business tool. Itu yang kita tekan. Kemudian kita tekan profil bisnis. Di profil bisnis ini kita ada mengelola alamat, jam kerja, dan situs web. Itu yang kita tekan, profil bisnis atau business profile. Nah, di situ kita tulis ada nama. Kalau saya menuliskan di situ nama Bismillah, maka yang keluar di customer kita, berarti nama kita adalah Bismillah. Jadi, kalau kita menuliskan ini warna-warni Surabaya yang ada gambarnya orang, maka dia di customer kita akan keluarnya warna-warni Surabaya. Bila orang tersebut tidak save nomor kita. Tapi kalau orang tersebut save nomor kita dengan nama kita, maka yang keluar adalah nama kita. Kemudian kita tulis di sini, bisnis kita apa? Kalau saya craft, saya tulis craft di sini. Kita ketik di sini craft. Jadi kalau misalkan jadi pembicara atau apa ya, ditulis aja atau notaris atau apa, ditulis apa usaha kita di sini. Karena di sini kita hanya mengetik. Kemudian yang berikutnya di sini ada pilihan macam-macam, itu tinggal pilih. Kalau saya pilihnya belanja dan retail. Ini tinggal pilih di sini dengan menekan gambar pensil atau ballpoint sebelah kanan. Kemudian alamat. Untuk alamat kita sebutkan alamat kita. Nanti di situ akan keluar map. Sehingga kalau orang mencari kita akan tahu, oh lokasinya ini ada di sini. Dengan WA bisnis ini semuanya akan lengkap. Itulah keunggulan dari WA bisnis kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah jam buka. Di sini adalah jam buka, jam kerja kita. Kita tekan ballpoint ini atau pensil di sebelah kanan. Kita tuliskan, misalkan hari Minggu kalau kita tutup ya sudah, tidak usah kita tulis. Misalkan hari Senin kita ingin buka jam 9 sampai jam 4. Demikian juga hari Selasa sampai Kamis, jam 9 sampai jam 4. Kemudian untuk Sabtu, semisal kita mau jam 9 sampai jam 12, kita rubah aja jamnya 09.00 sampai jam 16.00. Itu jam bisnis kita. Oke, kemudian kita kembali ke fitur bisnis. Fitur bisnis ini setelah kita menekan tiga titik tadi sebelah kanan, kita tekan lagi fitur bisnis ini. Itu tadi cara menambahkan jam kerja, nama kita, alamat kita. Sekarang kita menambahkan pesan di luar jam kerja. Jadi kalau kita berbisnis
kita tidak bisa juga dong kalau ada orang mau jam 10 malam mau pesan ke kita langsung menjawab gitu kan. Paling enggak kita ada rule-nya gitu. Nah, rule-nya itu kita berikan tadi jamnya kan sudah kita tulis, kita kerja jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita di dalam pesan ini, maksudnya kita membalas pesan secara otomatis. Jadi di sini yang menjawab bukan kita sudah menuliskan di WA bisnis kita. Jadi kita tekan pesan di luar jam kerja. Nah, di situ kita ada gambar pensil juga, kita tekan gambar pensil dulu. Kemudian kita ketik di situ. Semisal seperti saya, selamat datang di Warna-Warni Surabaya. Terima kasih telah menghubungi kami. Itu. Jadi kita paling enggak customer itu tidak kecewa ya. Kita sudah berbalas. Dan dia juga tahu kalau itu bukan jam kerja kita untuk membalas. Kemudian yang kita tekan adalah jadwal di luar jam kerja dan juga penerima. Nah, ini jadwalnya selalu dikirim jadwal khusus atau di luar jam kerja. Kalau saya menjawabnya adalah jam di luar jam kerja, jawaban otomatis ini. Dan saya sarankan jawabannya adalah kita menjawabnya secara otomatis itu di luar jam kerja saja. Jangan selalu dikirim. Kadang kan orang merasa tidak nyaman ya, kalau ini apa ya, kok belum sudah dijawab. Tapi kalau di luar jam kerja orang akan menyadari itu. Kemudian kita tekan, tadi yang di atas ada gambar itu, kita save ya. Kemudian kita balik lagi ke awal buka WA bisnis. Di kanan atas ada titik 3. Jadi awalnya yang perlu dicatat, awalnya semua ada di titik 3 kanan atas. Semuanya ada di sana. Ini isinya. Kemudian next. Nah, kita bisa memberikan salam. Salam ini contohnya bila orang pertama kali mengenal kita. Itu di WA bisnis ada otomatis langsung menjawab, atau orang itu minimal 14 hari tidak aktif atau tidak berkomunikasi dengan kita. Maka fitur salam ini akan otomatis menjawab. Gitu. Jadi semisal di sini untuk menjawab salam atau greeting, saya tulis selamat datang di Warna-Warni Surabaya. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama untuk mencapai sukses. Kenapa saya tulis demikian? Karena saya ingin kita langgeng berhubungan dengan customer tersebut. Karena customer tersebut sudah lama tidak berhubungan dengan kita, atau customer itu baru mengenal saya. Jangan lupa yang di kanan atas ada tertulis ini ya, menulisannya selamat datang di Warna-Warni. Kita bekerja sama untuk mencapai sukses. Terus kita tekan OK. Ini cara mencetel salam tadi dari bullpoint itu tadi. Nah, jangan lupa yang kanan atas ada tanda itu, kirim salam itu kita aktifkan. Jangan lupa itu harus kita aktifkan. Kalau tidak kita aktifkan, berarti sama aja walaupun kita sudah menulis sesuatunya tidak akan pernah keluar. Penerima, kita ingin penerima itu siapa? Nah, kalau saya ingin ke semua orang yang WA, bisa jadi penerima orang yang ada di kontak kita aja atau gimana. Jadi sebaiknya saya kirim ke semua orang. Kemudian kita balik lagi ke titik 3 kanan atas. Nah, di situ ada kita pilih balas cepat. Balas cepat itu di sini, misalkan ada orang yang menuliskan kata-kata maksudnya yang di tengah itu pintasan, ada orang yang menuliskan assalamualaikum gitu aja, atau menuliskan ini kalau
dari sisi saya ya, orang menuliskan kata Assalamualaikum atau kata kunci siang, bu, atau malam. Jadi seperti yang tertulis di situ, masukkan hingga 3 kata kunci, maksimum 15 karakter untuk setiap kata kunci. Jadi yang dimaksud 15 karakter setiap kata kunci, misalkan siang. Siang itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter. Ini 15 kata, 15 huruf di situ. Tapi tertulisnya hanya 3 kata kunci opsional. Yang utama adalah kata Assalamualaikum. Sedangkan kata-katanya untuk balas cepat adalah terima kasih. Jadi kalau ada orang menuliskan Assalamualaikum begitu aja, maka dengan cepat kita fitur ini akan membalas terima kasih atas pesannya. Mohon sabar menunggu, kami sedang berinteraksi dengan customer lain. Begitu. Kemudian laporan dibaca, seperti yang saya tadi bilang di situ. Laporan dibaca maksudnya kalau kita posisinya hijau itu, kalau kita sudah membaca maka orang yang di seberang sana akan tahu bahwa kita sudah membaca. Tapi bila kita menonaktifkan warna hijau yang ada di sebelah kanan, yang laporan dibaca itu, maka orang di seberang kita tidak tahu bahwa kita ini sudah membaca atau enggak pesan dari mereka. Ya, jadi ini tidak disarankan, tapi hanya sebagai informasi aja bahwa di WA bisnis itu ada laporan dibaca atau tidak dibaca. Kemudian kotak terblokir. Di sini misalkan ada orang yang mau resek pada kita, misalkan kita bisa saja blokir kontak mereka. Di sini ada fasilitas untuk kontak blokir buat mereka. Jadi mereka tidak bisa menghubungi kita. Misalkan saya tidak suka dengan ini suatu contoh aja. Kita cari namanya orangnya, misalkan ini di sini. Orang ini selalu menawarkan jasa, misalkan minta berbayar terus dan terus walaupun sudah kita tolak, kan kita lama-lama kurang enak juga ya. Akhirnya diblokir dengan kita membuka namanya orang tersebut, kemudian kita tekan lainnya, jadi titik 3 di kanan tadi kita tekan lainnya, nah kita pilih blokir. Tapi kalau kita ingin orang tersebut menjadi tidak diblokir, kita pilih unblokir, kemudian gitu. Jadi di sini ada blokir aja, atau kita membatalkan, atau unblokir, atau kita mau melaporkan orang tersebut. Nah, kita kembali lagi ke akun, dari 3 kanan atas tadi, kita kembali lagi ke akun, kita pilih akun, terus ini kita pilih verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah ini fungsinya agar HP kita tidak dibobol oleh seseorang. Jadi kan banyak sekarang orang yang membobol HP kita. Nah, itu kita tekan verifikasi 2 langkah. Kemudian kita pilih kata yang paling atas, kita tulis PIN kita. Tapi yang paling utama, kita jangan lupa password kita. Karena nanti kalau ada orang yang akan masuk ke kita, kita selalu diberi peringatan. Begitu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ini mungkin Coach Wulan ada yang mau ditambahkan, Coach? Ya, menurut saya tambahannya tadi ya, pertanyaan yang tadi, kalau nomor tidak aktif memang WA itu kan menyambungkan dari nomor, jadi mungkin hilang. Tetapi kalau tadi Ibu menyimpannya di Google Drive, itu Google Drive nggak ada hubungan dengan nomor HP, jadi itu dengan email. Nah, seperti yang di Bu Nurul tadi sampaikan itu udah benar ya. Jadi kalau emailnya ingat, pasti filenya masih ada. Ini sebenarnya menyambung dengan pelatihan kemarin ya, kalau ada yang ikut kemarin dengan Pak Slamet juga bilang bahwa email itu kunci. Jadi kalau Ibu punya usaha apa, jangan pakai email pribadi, sebaiknya pakai nama produknya. Kemudian itu harus disimpan ya, disimpan. Kalau cara saya menyimpan itu supaya saya nggak lupa ya, karena ya kita udah umur ya.
suka saya kirim email lagi. Jadi saya kirim email pada diri saya sendiri untuk ngasih tahu password email ini apa dan sebagainya. Jadi kalau saya lupa, saya tinggal search di email itu password PT kopi apa gitu, atau password warna-warni Surabaya email. Nah, itu nanti saya keluar sendiri. Kenapa email? Karena kalau email itu kan disimpan di dalam iCloud ya, iCloud atau servernya si Google gitu loh. Nah, karena kalau disimpan di servernya Google itu sampai ya sampai bertahun-tahun juga masih ada di situ ya. Karena saya masih ingat banget gitu file-file saya yang email-email saya yang dari tahun 2010 aja masih ada. Ya, 2008 aja masih ada. Jadi itu luar biasa memang Google ya, servernya atau iCloud-nya menyimpan data kita dengan baik. Kalau kita kan kalau simpan di buku, bukunya hilang ya kita nggak tahu. Kita simpan di nomor kita, di note kita kadang-kadang hilang. Nah kalau mau cara jitunya menyimpan hal-hal penting di nomor kita, jadi kalau handphone saya itu kan iPhone ya, saya nggak tahu handphone Bapak Ibu. Android seperti apa. Jadi saya belum pernah pakai Android soalnya. Jadi kalau saya pakai iPhone itu ada kolom namanya, ada fitur namanya notes ya. Nah, jadi notes penting termasuk password saya pasti taruh di situ. Nah, itu nge-link dengan email, itu di-link-kan juga dengan email. Jadi bukan dengan nomor, itu di-link-kan dengan email. Begitu ganti HP asal emailnya itu diaktifkan, langsung semua ke data lagi. Jadi memang ngeling-ngelingnya udah canggih lah sekarang. Kita sendiri juga nggak paham ya, tapi ini dengan kemudahan teknologi sebenarnya kita sebagai pengusaha harus mulai melek teknologi. Intinya begitu. Jadi hari ini bagus banget ya pemanfaatan fitur bisnis. Saya juga tadi ada beberapa yang saya baru tahu Bu Nurul, ya mudah-mudahan nanti saya juga akan push tim saya juga nih pakai WA bisnis secara maksimal. Ya, terima kasih Mas Hendy. Terus terima kasih atas tambahan ilmunya. Terima kasih kepada narasumber Ibu Nurul, terima kasih juga kepada Coach Wulan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.